Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, sesepuh dan bini sepuh, semua saja yang hadir pada kesempatan kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah, bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, baik nikmat yang berupa iman, Islam, ihsan, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu menghitungnya. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, kepada keluarga kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aspek daripada tasawuf yang ada tiga, yaitu takhalli, tahalli, dan tajalli. Untuk merealisasikan tasawuf ini, yang takhalli itu adalah pengosongan diri dari sifat-sifat tercela. Tahalli itu menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, dan tajalli mengalami kenyataan ketuhanan atau tersingkapnya tabir padanya. Takhalli itu sang hamba menginginkan dirinya dekat dengan Allah, harus menarik diri dari segala sesuatu yang mengalihkan perhatiannya dari Allah. Takhalli merupakan segi filosofis terberat. Karena apa? Karena di dalamnya ada mawas diri, ada pengekangan segala hawa nafsu, mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali hanya ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takhalli ini mengosongkan, membersihkan dari sifat-sifat tercela, dari kotoran penyakit hati yang merusak. Hal ini akan dapat dicapai dengan jalan menjauhkan diri dari kemaksiatan, dengan segala bentuk berusaha melepaskan dorongan hawa nafsu jahat atau nafsu yang ammaratun bisu, yang selalu mengajak hal-hal kejelekan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwa maksiat itu lahir karena ada dorongan nafsu padanya. Di saat itu mampu dikendalikan, maka nafsu itu tidak begitu liar dan akan mengikuti
apa yang menjadi keinginan kita. Mengapa demikian? Karena maksiat batin atau segala sifat tercela yang dilakukan oleh anggota badan, dalam hal ini adalah hati, ini mengakibatkannya tidak mudah menerima pancaran nur ilahi dan tersingkapnya tahbir, membatasi dirinya dengan Tuhan. Dan bagaimana untuk bisa membuka batin itu? Dia harus menghayati segala bentuk ibadah secara lahiriah, ruhaniyah, secara hakiki. Dia juga harus melakukan riyadhah atau latihan mujahadah, yakni berjuang dan melatih membersihkan diri dari kekangan hawa nafsu dan mengendalikannya serta tidak menuruti keinginan hawa nafsunya. Kemudian dia juga harus mencari waktu yang tepat untuk mengubah sifat buruk dan mempunyai daya tangkal terhadap kebiasaan buruk dan menggantikannya dengan kebiasaan yang baik. Yang terakhir, dia harus mampu muhasabah atau koreksi terhadap diri sendiri dan selanjutnya meninggalkan sifat-sifat jelek, sifat-sifat ammaroh, sifat-sifat yang mengajak untuk berbuat jelek. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aspek yang kedua yaitu tahalli, artinya menghiasi diri dari perbuatan yang terpuji. Maksudnya membiasakan diri dengan sifat-sifat yang baik, gerak perilaku berjalan di atas ketentuan agama. Dia mampu mengaplikasikan kehidupan dia itu sesuai aturan-aturan agama dan norma-norma yang ada. Dia bisa mampu melakukan satu amal ibadah yang untuk menghiasi dirinya dengan hal-hal yang baik. Sholatnya baik, ibadahnya baik. Dia juga mampu membentuk dirinya sebagai manusia yang paripurna. Di antaranya dia selalu tobat, selalu sabar, zuhud, tawakal, cinta, ma'rifat, ridho. Kemudian untuk tahalli ini mampu berbias dengan sifat-sifat Allah. Akan tetapi perhiasan paling sempurna dan paling murni bagi hamba adalah berhias dengan sifat-sifat penghambaan. Tahalli ini juga dapat diartikan sebagai meditasi secara sistematik dan metodik, meluberkan kesadaran dan pikiran yang dipusatkan untuk perenungan kepada Tuhan, dimotivasi untuk selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membersihkan hatinya dari nafsu-nafsu duniawi, sehingga dia selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan zuhud, dengan qanaah, dengan sabar, dengan tawakal, selalu mujahadah, inginkan ridho dari Allah, selalu syukur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada aspek yang ketiga yaitu tajalli. Tajalli ini adalah mengalami kenyataan ketuhanan. Hatinya terbebas dari tabir hijab, yaitu sifat-sifat kemanusiaan atau memperoleh nur yang selamanya
yang selama ini tersembunyi atau gaib atau fana. Segala selain Allah ketika nampak tajalli wajahnya, tajalli bermakna pencerahan atau penyingkapan. Dalam dunia sufisme ini sebagai sebuah penjelmaan perwujudan dari Yang Maha Tunggal, sebuah pancaran batin menyingkap rahasia Allah, pencerahan hati hamba-hamba yang soleh. Tajalli ini adalah tersingkapnya tirai penyekap dalam alam gaib atau proses mendapat penerangan dari nur gaib, hasil dari meditasi. Dalam dunia sufisme, proses tersingkapnya tirai dan penerimaan nur gaib dalam hati seorang mediator disebut hal, yaitu proses penghayatan gaib yang merupakan anugerah dari Tuhan dan di luar adik kuasa manusia. Kita paham kalau membagi zikir itu pada dasarnya ada 3. Yang pertama yaitu zikir makhluk kepada makhluk. Maksudnya di saat dia itu berzikir kepada Allah, zikir itu kan makhluk, kemudian dia punya tujuan juga makhluk, supaya kaya, supaya dagangannya laris, supaya ceramahnya laku, supaya hidupnya lebih enak. Ini nggak akan nyampe kepada Allah, tidak akan nyampe kepada Allah karena zikirnya itu makhluk kepada makhluk. Yang nomor 2 yaitu zikir makhluk kepada Khalik. Dia zikir kepada Allah, dia merasa bisa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, zikir sampai menangis-menangis. Tapi dia punya keyakinan bahwa dia mampu zikir kepada Allah sebagai zat Khalik tadi. Dan ini juga tidak akan bisa sampai kepada Allah. Yang bisa itu adalah yang ketiga, zikir Khalik kepada makhluk. Di saat orang itu zikir kepada Allah, merasa dirinya dia mampu zikir kepada Allah, itu adalah keinginan Allah. Dia mampu beribadah kepada Allah karena itu adalah keinginan Allah. Dia mampu melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah dengan zikir kepada Allah karena hanya Allah yang menggerakkannya. Pada dasarnya dia tidak mampu apa-apa. Dan inilah zikir yang sampai kepada Allah. Akan bertemu kepada Allah, hatinya bisa khudur kepada Allah. Mengapa demikian? Karena di saat dia zikir ada pantulan di hatinya, hati bagian cermin, hatinya bersih, ada sinar dari Allah sehingga sinar itu mampu menyinari semua anggota badannya untuk selalu zikir kepada Allah. Dan inilah yang namanya zikir Khalik kepada makhluk. Dan zikir ini akan menghantarkan orang itu bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada orang berkata bahwa saya ini mampu zikir kepada Allah, maka pada dasarnya di saat dia ngomong seperti itu, maka dia tidak mampu. Karena kemampuan itu semata-mata yaitu digerakkan oleh Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di saat kita mampu bertajali kepada Allah,
berarti sudah lenyap, hilang hijab dari sifat kemanusiaan, atau terangnya nur yang selama itu tersembunyi atau fana. Segala sesuatu kecuali Allah, ketika tampak wajah Allah, tajalli merupakan tanda-tanda yang Allah tanamkan di dalam diri manusia supaya ia dapat mensaksikannya. Dan tajalli itu melimpahkan cahaya demi cahaya, sehingga seorang yang menerimanya akan tenggelam dalam kebaikan. Jika terjadi perbedaan yang dijumpai dalam berbagai penyingkapan, itu tidak menandakan adanya perselisihan di antara guru sufi. Masing-masing manusia unik. Oleh karena itu, masing-masing orang itu mampu bertajalli. Itu berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga tajalli itu ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah tajalli af'al. Maksudnya tajalli Allah pada perbuatan seseorang. Artinya segala aktivitasnya itu disertai kudrallah. Dan yang kedua adalah tajalli asma, yaitu lenyapnya seseorang dari dirinya dan bebasnya dari genggaman sifat-sifat kebaruan dan lepasnya dari ikatan tubuh kasarnya. Dan tingkatan ini tidak ada yang dilihat kecuali hanya zat Allah, zat asyirfah, hakikat gerakan, bukan melihat asma. Yang ketiga, tajalli sifat, yaitu menerimanya seorang hamba atas sifat-sifat ketuhanan. Artinya Tuhan mengambil tempat padanya tanpa hulul zatnya. Dan yang terakhir, tajalli zat. Apabila Allah menghendaki adanya tajalli atas hambanya yang memfanakan dirinya, maka bertempat padanya karunia ketuhanan yang bisa berupa sifat dan bisa pula berupa zat. Disitulah terjadi ketunggalan yang sempurna. Dengan fanaknya hamba, maka yang baqo hanyalah Allah. Pada itu maka semua situasi, semua keberadaannya hanya wujud Allah semata. Ahli tasawuf berkata bahwa tidak lain atau menjalan takhalli, tahalli, tajalli itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa tajalli zat, bisa tajalli sifat, bisa tajalli huma azat. Semuanya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita jadikan, mengabdamkan diri kita, hanya Allah lah yang berkehendak, hanya Allah lah yang menginginkannya. Kita zikir beribadah, pada dasarnya Allah lah yang menggerakkannya. Kita tidak punya kekuatan apapun, semuanya itu Allah. Di saat kita benar-benar hati kita gumantung Allah as-somad, maka yakinlah Allah akan bertajalli kepada diri kita. Dengan sifat keagungannya, kita mampu bertajalli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.